Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azani Allah yakum, alhamdulillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat-Nya. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan yang berjudul Ma'alim fi Tariqil Islah. Itu rambu-rambu di dalam jalan islah. Apa itu islah? Itu memperbaiki. Karena kita hidup di akhir zaman dan kita melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari agama yang sangat luar biasa. Maka kita berusaha untuk memperbaiki yang telah dirusak oleh manusia dari perkara agama ini. Dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Tuba buat mereka yang terasing. Siapa? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Itu mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Dan alhamdulillah kita melihat perjalanan dakwah salaf sunnah begitu pesatnya. Semua itu adalah dengan karunia Allah. Kemudian para dai-dai yang begitu ikhlas mendakwahkan kepada sunnah ini. Makanya kita berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para ustadz-ustadz kita yang begitu ikhlas, yang begitu mereka itu menghabiskan waktu-waktu mereka untuk membimbing kita. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyakum. Syekh Sadhan berkata bahwa ada di sana ma'alim, rambu-rambu di dalam islah. Yang pertama yaitu al-ikhlasu fil amal, yaitu berusaha untuk ikhlas di dalam segala macam aktivitas kita, di dalam amalan-amalan kita. Wa asasu najahil amal wa falahul amil bal huwal qaidatu wal muntalaq. Kata beliau, ini merupakan dasar keberhasilan bahkan kesuksesan suatu amal. Walati bilas bisalahiha yasluhu sya'nul mar'i wa amaluhu wa bifasadiha yafsudu sya'nul mar'i wa amaluhu. Di mana apabila keikhlasan itu telah lurus, maka akan luruslah amalan seorang hamba. Sebaliknya, apabila keikhlasan itu telah rusak, maka akan rusaklah amalan seorang hamba. Kita yang beramal saleh, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyakum, apabila kehilangan keikhlasan, maka sama sekali tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan amalan-amalanmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, man awwada nafsahu al-amala lillah lam yakun asyaqqu alaihi minal amali li ghairihi. Wa man awwada nafsahu al-amala li hawah wa hadhihi lam yakun asyaqqu alaihi minal ikhlasi wal amali lillah. Siapa yang membiasakan diri untuk beramal karena Allah, maka tidak ada yang paling berat baginya dari beramal untuk selain Allah.
Artinya orang yang biasa ikhlas, Pak. Karena sudah terbiasa ikhlas, maka yang paling berat buat dia adalah ketika ia tidak ikhlas dalam beramal. Dan siapa, kata beliau, yang membiasakan dirinya untuk beramal karena selain Allah, karena hawa nafsunya, karena ingin dipuji manusia, maka yang paling berat buat dia adalah mengikhlaskan amal karena Allah. Memang betul. Untuk mengikhlaskan amal ketika hati kita tidak ikhlas, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan keridhaan manusia, di saat itu ya akhi, sulit sekali kita untuk memperbaiki keikhlasan kita. Makanya siapapun kita, saya sebagai seorang ustadz dan ustadz-ustadz, kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita di dalam berdakwah. Kita berdakwah kepada Allah bukan kepada diri. Kita berdakwah kepada Allah bukan kepada organisasi. Kita berdakwah untuk supaya kalimat Allah yang paling agung, yang paling tinggi, bukan kalimat saya yang paling tinggi, tidak. Semua itu menunjukkan kepada keikhlasan ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua kata beliau, itu al-amal bil ilm. Hendaklah di dalam amal, ya amal dakwah kita ataupun amalan yang lainnya harus didasarkan dengan ilmu. Segala sesuatu akhi harus didasarkan kepada ilmu. Tanpa ilmu semua berantakan. Masalah dunia saja, kalau tanpa ilmu saya yakin berantakan, Pak. Antum mau bikin kue apa? Tapi nggak tahu ilmunya, saya yakin antum tidak akan bisa itu. Antum membuat sebuah jembatan yang kokoh, tapi tidak punya ilmunya, saya yakin antum tidak akan bisa membuat itu. Antum membuat sebuah rumah yang megah, tapi tidak punya ilmunya, saya yakin antum tidak akan bisa itu. Apalagi masalah agama ya akhi. Masalah din yang merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kewajiban kita ya akhul Islam, semua harus berdasarkan kepada ilmu. Bukankah Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ketika mensyarah ya bab ini, qala Ibnul Munayyir, berkata Ibnul Munayyir, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari bahwasannya ilmu adalah merupakan syarat ya kesahihan perkataan dan perbuatan. Li'annahu fala yu'tabaru illa bih fala mutaqaddima alaihi fahuwa mutaqaddimun alaihima. Maka suatu amal, suatu perbuatan tidak dianggap apabila tidak berdasarkan kepada apa? Ilmu. Maka ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Li'annahu musahhihun linniyatil musahhihati lil amal. Karena itu meluruskan niat dan niat meluruskan amal. Fanabbaha al-musannifu yakni al-Imam Al-Bukhari ala dzalik. Di sini Imam Bukhari kata Ibnul Munayyir ingin mengingatkan masalah ini. Hatta la yasbiq ila dhihni min qaulihim, supaya tidak ada orang yang berkata innal ilma la yanfa illa bil amal, bahwa ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Lalu ia pun kemudian apa? Tahwinu amril ilmi wat tasahul fi talabihi. Kemudian ia pun menganggap remeh menuntut ilmu. Maksudnya beliau, terkadang Pak, ada orang ketika melihat mereka yang rajin menuntut ilmu, ternyata dia menggembosin. Dia berkata, percuma kalian berilmu kalau kalian tidak beramal. Yang penting amal. Akhirnya ucapan ini malah menghalang-halangi manusia dari apa? Menuntut ilmu. Dan itu kita lihat ya akhwal Islam, di lapangan dakwah, mereka-mereka yang tidak mau menuntut ilmu selalu
ya alasannya seperti itu. Percuma ilmu kalau tidak diamalkan. Saya takut saya semakin banyak ilmu, saya tidak bisa mengamalkan ilmu. Sehingga menjadi bumerang buat saya. Bahkan sebagian mereka bapak sekalian tidak mau menuntut ilmu dengan satu alasan yang sangat aneh sekali. Saya masih ingat sekitar ya pada tahun 2004 setelah saya kajian ada orang tua menyalami saya. Lalu dia berkata, "Ustadz, saya tidak mau menuntut ilmu." "Kenapa, Pak?" Saya mau tanya sama Ustadz. Kalau saya tidak tahu sebuah maksiat, berdosa enggak saya mengamalkan maksiat itu? Iya. Bukankah orang yang bodoh diberikan udzur oleh Allah? Sedangkan orang yang berilmu dan tahu itu maksiat tidak diberikan udzur oleh Allah? Jadi lebih baik saya jadi orang bodoh saja, Ustaz. Masya Allah, subhanallah, Bapak, kata saya. Dan ini betul, Pak. Gara-gara itu dia tidak mau lagi menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan katanya orang bodoh diberikan oleh Allah maafnya. Saya bilang, Bapak, tidak setiap orang bodoh itu dimaafkan oleh Allah. Ada orang yang memang sengaja ingin bodoh. Fasilitas menuntut ilmu ada. Tapi ia tidak mau menuntut ilmu. Dia berpaling dari ilmu. Orang seperti ini tidak akan diberikan udzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali ada sekelompok yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka malaikat penjaga api neraka berkata, "Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan?" Qalu bala. Mereka berkata, "Ya, sudah datang dan telah datang kepada Bapak pemberi peringatan." Maka kalau Bapak berpaling dan tidak mau menuntut ilmu, maka bodohnya Bapak tidak ada manfaatnya. Makanya akal Islam azanillah wa iyyakum. Bahkan ada kalimat yang membuat terkadang penuntut ilmu itu menjadi tidak laju dalam menuntut ilmu. Ada sebuah buku yang berjudul Ikhwanul Muslimin Anugerah Allah yang Terzalimi. Di situ disebutkan katanya, apakah kira-kira problematika umat Islam akan selesai hanya dengan membahas tentang kitab Fathul Majid, hanya duduk bersimpuh katanya untuk mempelajari kitab Aqidah Thahawiyah? Masya Allah. Ini perkataan talbis iblis ya akhal Islam azani Allah. Seakan-akan menuntut ilmu itu tidak akan menyelesaikan problematika umat Islam. Padahal semua problematika umat Islam hanya bisa selesai dengan ilmu. Sekarang bagaimana kita akan bisa menyelesaikan problematika yang banyak dalam umat Islam kalau tidak dengan ilmu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini beliau menekankan ya akhal Islam, ya, untuk senantiasa apa? Ya, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wal yahdhar min ittikhadhi tasarrufatin mujarradatin 'anil ilmi syar'i." Hendaklah waspada untuk mengambil sikap-sikap yang tidak berdasarkan kepada ilmu syariat. Innama yadfa'uhu fiha 'atifatun jayyashah au muhakatun li fulan wa fulan. Yang menggerakkan dia ternyata hanya sebatas perasaan atau semangat yang berkobar, atau karena adanya permusuhan dengan seseorang. Falaisatil atifah walal kathrah au mahabbatul ashkhas syafi'ah lil iqdam ala amalin duna tabassurin fi mu'alajatihi. Kata beliau, semangat saja atau jumlah yang banyak atau cinta kepada seseorang bukan menjadi alasan terbesar untuk membuat sebuah sikap tanpa melihat kepada ilmunya. Segala sesuatu harus dengan apa? Dengan ilmu. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin ana wa manit
ittaba'ani, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa itu basirah, Pak? Basirah itu dari kata basara. Artinya saking dalamnya pengetahuan seseorang seakan-akan ia melihat dengan mata kepala. Itu menunjukkan bahwa orang yang berdakwah harus di atas keilmuan yang dalam. Bukan hanya sebatas 4 bulan kursus langsung jadi penceramah, Pak. Kalau di Jakarta itu, Pak, Masya Allah, ada kursus khotib Jumat 4 bulan. Dapat sertifikat langsung bisa khotib Jumat kemana-mana. Sudah gitu bisa ikut perlombaan dai. Kalau terpilih bisa masuk televisi. Khalas. Hancur. Ya, di Indonesia ini berbagai macam cara untuk menghalangi manusia dari menuntut ilmu Allah luar biasa. Dibikin pildacil. Apa itu pildacil? Perlombaan dai kecil. Dilatih anak kecil untuk pandai bicara. Padahal ulama salaf terdahulu anak kecil dilatih untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Tapi di zaman sekarang anak kecil dilatih untuk pandai bicara. Untuk berdakwah kemana-mana. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menyebutkan tentang akhlak para dai dan sifatnya, kata beliau, tsaniyan, yang kedua, antakuna ala bayyinatin fi da'watika ay ala ilmin, bahwasanya hendaklah dalam dakwahmu kamu berada di atas bayyinah, keterangan. La takun jahilan bima tad'u ilaih, jangan kamu menjadi orang yang bodoh pada apa yang kalian serukan padanya. Karena Allah berfirman, qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fala budda minal ilm, kata beliau. Maka harus dengan ilmu. Fal ilmu faridah, ilmu itu sebuah kewajiban. Fa iyyaka an tad'u ala jahalah, jangan sampai kamu berdakwah di atas kebodohan. Wa iyyaka an tatakallam fima la ta'lam, jangan sampai kamu berbicara dalam perkara yang kamu tidak ketahui. Fal jahil yahdim wala yabni, karena orang bodoh itu hanya bisa menghancurkan, tidak membangun. Wa yufsid wala yuslih, dia akan lebih banyak merusak dan tidak berbuat kebaikan, islah. Fattaqillah ya Abdullah, maka bertakwalah kamu wahai Abdullah. Ya iyyaka an taqul 'ala Allah bighairi ilmin, jangan sampai kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Subhanallah, nasihat yang sangat berharga buat kita dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya akhal Islam. Makanya ya akhal Islam, kita dalam menuntut ilmu jangan merasa cukup. Terus dan terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sedang memegang mahbarah, ditanya oleh muridnya, ila mata tumsikul mahbarah? Qala ilal makbarah. Sampai kapan hai Aba Abdillah kamu terus memegang pena itu, mahbarah? Kata Imam Ahmad, sampai kuburan. Sampai mati kita menuntut ilmu, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang ketiga, kata beliau, yaitu senantiasa memandang perkara-perkara ataupun perbuatan ataupun hal-hal yang sifatnya positif, dan jangan selalu memandang sesuatu yang sifatnya negatif. Beliau berkata, yahrisu katsirun min ahlil khair ala ru'yatin nata'ij al-ijabiyah wa yahtamuna bidzalika katsiran wa yu'alliquna ala dzalika al-amal at-tawilah fa idza ma tala bihimul amad wa lam tattadhih ru'yatun nata'ij dabba ila nufusihim syai'un min ad-dha'fi. Banyak sekali orang-orang yang semangat dalam kebaikan selalu ingin melihat hasil yang sifatnya positif, hasil daripada dakwahnya, dan mereka sangat memperhatikan masalah itu. Lalu kemudian membuat sebuah rencana-rencana dan angan-angan yang sangat panjang sekali. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah dia lama berjuang,
hasil yang diinginkan tak kunjung terlihat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun mulai melemah di dalam berdakwah. Ini sebuah kesalahan yang besar. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Seorang siapapun kita, jangan merasa sedih ketika yang menjadi pengikut kita sedikit. Dan jangan merasa ujub dan bangga ketika yang hadir di majelis kita itu banyak. Hati-hati ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Karena kita di dalam berdakwah tujuan kita adalah menyampaikan ilmu. Kalau ternyata alhamdulillah manusia menerima dakwah kita, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, banyaknya orang yang ikut dakwah jangan sampai membuat kita tertipu oleh banyaknya jumlah. Masih ingat tidak kisah yang terjadi di perang Hunain? Kenapa kaum muslimin di perang Hunain kalah di putaran yang pertama? Jawabnya satu, karena bangga dengan jumlah yang banyak. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat buat kalian sedikit pun juga, kata Allah. Lalu bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian. Lalu kalian pun lari tunggang tanggang ke belakang. Sebuah pelajaran yang agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran akan kekalahan di perang Hunain di putaran pertama. Rupanya karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dahulu Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana disebutkan Imam Ad-Dhahabi, berkata, kuntu ajlis yaumal jumu'ah fa idza kathura an-nas farihtu wa idza qallu hazintu fasa'altu Bishr ibn Mansur faqal hadha majlisus su'in fala ta'ud ilaih fama'udtu ilaih. Abdurrahman bin Mahdi berkata, aku biasa punya majelis ilmu di hari Jumat. Kalau yang hadir banyak, aku gembira. Kalau yang hadir sedikit, aku jadi sedih. Lalu aku bertanya kepada Bishr bin Mansur, kok bisa begitu? Maka Bishr bin Mansur berkata, itu majelis yang buruk, tinggalkan saja. Maka aku pun tidak lagi kembali kepada majelis tersebut. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz menjelaskan, fa idza kana yusibukal ujbu wa yusibuka ma yusibuka minal ghibtati idza ra'aital jam'a. Apabila rasa ujub itu menimpa diri kamu ketika kamu melihat banyaknya jumlah orang yang datang. Ya. Thumma idza dhahabal jam'u wa tafarraqu wa lam yabqa illa al-qalil. Lam tukhlis fi amalika wa fi ada'i ma indaka. Tapi ternyata ketika yang datang itu sedikit, keikhlasan kita pun menjadi berubah. Maka pada waktu itu adalah merupakan majelis yang buruk buat diri kita. Maka dari itu ya akhi, kita jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Jangan pula bersedih dengan jumlah yang sedikit. Antum tahu gurunya Imam Malik yang bernama Nafi' Maula Ibnu Umar? Imam Malik berkata, kuntu ati Nafi'an wa ana gulamun hadithus sin ma'a gulamin li. Aku selalu menghadiri majelisnya Nafi'. Sementara aku masih muda, waktu itu bersama temanku yang masih muda juga. Fayanzil jar darajatan fayaqif ma'i wa yuhaddithuni. Lalu ia pun turun ke tangga, lalu ia berhenti dan menyampaikan hadis kepadaku. Wa kana yajlis ba'da subhi fil masjid. Dan adalah Imam Nafi' mempunyai majlis setelah subuh di masjid.
fala yakadu ya'tihi ahad, tapi tidak ada satupun orang yang datang kecuali Imam Malik. Yang datang cuma Imam Malik, tapi Imam Nafi tetap menyampaikan hadis karena keikhlasannya. Makanya sanad Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, kata Imam Adz-Dzahabi apa? Hadhihi silsilatud dzahab. Ini adalah rantai emas. Karena apa? Keikhlasan. Antum tahu Atha bin Abi Rabah? Seorang ulama tabi'in yang sangat luar biasa keilmuannya, dan manusia di zaman itu ridho terhadap beliau akan keilmuannya, akhlaknya, ibadahnya. Ternyata majelis taklimnya setiap harinya hanya dihadiri 8 orang. Setiap harinya 8 orang, tapi 8-8-nya jadi ulama. Kita terkadang dihadiri ratusan orang tapi nggak ada yang jadi, susah juga. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, kata beliau, fal ibratu laysat bil kathrah, innamal ibratu bil ikhlas wa bin naf'il muqaddam li hadzal jama'. Yang dianggap itu bukan masalah banyaknya, akan tetapi yang dianggap itu keikhlasan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhwat Islam. Maka dari itu seorang dai ketika ia kurang berhasil dalam dakwahnya, jangan bersedih. Nabi SAW saja dikatakan oleh Allah apa? Fa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Bisa jadi kami akan perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad sebagian janji kami ketika engkau hidup, atau kami wafatkan dulu engkau. Baru janji Allah pun realisasi. Yang penting Pak, kita dakwah sesuai dengan manhaj para nabi. Bukan yang kita pikirkan adalah hasil, bukan. Makanya antum lihat, sekitar 4 bulan yang lalu saya ke Bima, ya. Saya dialog dengan salah seorang pentolan MMI di sana. Kemudian dia bilang, apa salah kalau kami ingin memperjuangkan syariat Islam di negara Indonesia? Dia berkata begitu ke Ustaz saya. Saya bilang, saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak. Tapi kesalahan Anda adalah Anda menegakkan daulah Islam itu sebagaikan sebuah tujuan utama. Padahal menegakkan daulah Islam bukan tujuan tapi sebatas wasilah. Ya. Dan Anda selalu ingin berusaha untuk mencari dan mencapai keinginan Anda dan melihat hasilnya. Sehingga apabila kalian melihat bahwa perjuangan kalian tidak terlihat hasilnya, kalian pun kemudian tergesa-gesa akhirnya bersifat arogan terhadap manusia. Dan itu pasti terjadi. Makanya ya akhwat Islam azani Allah, ya. Lihat para nabi, lihat para rasul. Mereka berdakwah untuk menegakkan daulah Islam atau untuk menegakkan tauhid? Tauhid. Tidak semua para nabi diberikan oleh Allah daulah. Dan bukan tujuan para nabi untuk menggulingkan pemerintah ataupun menegakkan daulah Islamiyah. Itu bukan tujuan, itu wasilah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Janji dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi suatu kaum yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata beliau, mimma yukhadhu ala ba'dhi man yuridul islah, al-iktsar min dzikril mathalib fi mujtama'ihi. Di antara yang perlu dikritik kepada orang yang ingin mengadakan islah, itu sering kali menyebutkan keburukan masyarakatnya. Wa dandanah haula tilkal umur fi ghalibi ahadithihi. Dan sering kali membicarakan tentang masalah itu pada majelis-majelisnya. Hanya sebatas memberikan kepada kita akhirnya kelemahan untuk senantiasa berdakwah. Maksudnya begini Pak. Terkadang Pak, seseorang ketika melihat masyarakat ini kok susah banget didakwahi. Masyarakat ini kok ya Allah ya
fanatiknya luar biasa. Makanya setiap di majelis kita sampaikan bahwa masyarakat kita ini berat, bahwa fitnah dahsyat dan yang lainnya. Akhirnya menjadikan kita ini menjadi malas untuk berdakwah. Ini tidak baik, kata beliau. Justru seharusnya seorang dai, setiap kita harus punya jiwa besar. Naam, orang tuanya belum berhasil, mudah-mudahan anaknya nanti. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif, dan ternyata kemudian ditolak oleh penduduk Taif, bahkan dilempari sampai kaki Rasulullah pecah-pecah, berdarah. Lalu didatangi oleh malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung menawarkan, in syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya akan angkat 2 gunung akhsyab. Aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya berharap agar keluar dari punggung mereka keturunan yang beribadah kepada Allah saja. Inilah subhanallah kepribadian yang harus dimiliki oleh kita semua. Ketika kita berdakwah, ternyata orang tuanya menolak, insya Allah anaknya belum. Anaknya yang akan menerima dakwah kita insya Allah. Demikian seharusnya kita dalam berdakwah. Subhanallah, ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum. Dan tentunya kita pun tidak mencukupkan dengan yang ada. Alhamdulillah, dakwah saya sudah banyak, yang hadirin sudah banyak, akhirnya kemudian kita cukupkan. Tidak. Kita terus dan terus setiap antum semua dai untuk mengajak kepada kebaikan. Mengajak tetangga antum, mengajak keluarga antum, mengajak karib kerabat antum. Jangan kita hanya karena sudah mendapatkan hidayah, akhirnya kita berpangku tangan, tidak mau lagi untuk mendakwahi yang lainnya. Jangan ya akhi. Seharusnya kita sebagai seorang mukmin itu menjadi apa? Ya, motor di dalam masyarakat kita. Pewarna di dalam masyarakat kita. Kita berusaha, ya akhal Islam, azanillah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan lagi yang selanjutnya. Beliau berkata, wa ja'alani mubarakan. Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan firman Allah, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Ala muridil islah an yastash'ira annahu ala thughrin ainama kana wa alaihi an yahmila hammal islah fi kulli syu'unihi. Setiap orang yang mengadakan islah, hendaklah ia merasa bahwa ia berada di tapal batas. Hendaklah ia menganggap bahwa ia sebagai ujung tombak. Ya. Maka dari itulah seorang mukmin hendaklah dia mengamalkan ayat ini. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Artinya kata beliau, kita berusaha agar diri kita berkah di masyarakat kita. Ai mubarakan fi ayyi makanin nazala fi, artinya diberkahi di mana saja dia berada. Di mana saja dia tinggal, dia berusaha untuk memberikan keberkahan, sehingga pada amalan-amalannya dia berusaha terus bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat ini. Seorang ustadz dengan ilmunya, seorang pengusaha dengan hartanya, dan antum semua untuk mengajak karib kerabatnya. Untuk apa? Untuk beramai-ramai menghadiri majelis ilmu, mengajak kepada kebaikan. Maka di mana saja kita berada, Pak, jadilah kita orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Iya, di mana saja kita berada. Ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum. Kemudian yang keenam kata beliau, at-taraju 'anil khata' wa 'adamul iltimasil a'dzar. Kalau ternyata kita salah dan jatuh pada kesalahan, hendaklah segera rujuk kepada kebenaran. Jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan. Ini terkadang merupakan talbis iblis. Di mana ketika seseorang sudah jelas kesalahannya pada suatu permasalahan, sudah jelas kepadanya kebenaran,
Tapi apa yang terjadi untuk kembali kepada kebenaran malu. Akhirnya apa? Mencari-cari apa? Alasan untuk membenarkan perbuatan yang salah tersebut. Dan ini yang berbahaya, Pak. Kenapa sih terjadi perpecahan? Terjadinya perpecahan biasanya karena ada orang-orang yang ngeyel di atas kesalahan. Karena ada orang-orang yang ketika diberikan nasihat tidak mau menerima nasihat. Karena ada orang-orang yang begitu berat hatinya untuk kembali kepada kebenaran. Kalau ada orang seperti itu, saya yakin Pak, perpecahan pasti akan terjadi. Makanya agar tidak terjadi perpecahan pada diri kita, semua kita harus mau tunduk kepada apa? Kebenaran. Iya. Semua kita harus tunduk kepada kebenaran. Tapi ketika setiap kita lebih mempertahankan egonya, lebih mempertahankan pendapatnya, dan tidak mau tunduk kepada apa? Kebenaran, saya yakinnya pasti yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan. Iya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Lihat salaf dahulu, Pak. Betapa mudahnya mereka kembali kepada kebenaran. Bagi mereka untuk kembali kepada kebenaran mudah sekali. Ya. Ini dia Abu Hurairah. Pernah beliau dimintai fatwa, lalu beliau memberikan fatwa. Ternyata salah. Lalu dicarinya orang tersebut. Mana orang itu nggak ketemu? Rupanya ia langsung pergi ke pasar, lalu mengumumkan, tadi saya ditanya si fulan dan saya memberikan fatwa ini, ternyata saya salah. Iya. Tak malu untuk membenarkan kesalahannya. Lihat para ulama terdahulu, ini dia Zaid bin Thabit ketika berdebat dengan Ibnu Abbas tentang masalah wanita yang haid. Apakah dia menunggu selesai haid atau hendaknya pulang dulu? Ya, tanpa tawaf wada. Kata Zaid bin Thabit, dia harus menunggu dulu selesai, kemudian tawaf wada baru pulang. Kata Ibnu Abbas tidak perlu. Akhirnya Ibnu Abbas berkata, silakan tanya istri-istri Nabi SAW. Lalu Zaid bin Thabit pergilah kepada istri Nabi dan bertanya. Kemudian datang kepada Ibnu Abbas sambil tersenyum. Kamu benar. Padahal Zaid bin Thabit lebih tua dari Ibnu Abbas. Ternyata ketuaan dan seniornya beliau tidak menjadikan malu untuk rujuk kepada kebenaran. Makanya ya akhi, kaidah mengatakan at-tamadi 'alal haqq, ar-ruju' ilal haqqi khairun minat tamadi 'alal batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas apa? Kesalahan. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Sehebat-hebatnya ulama pasti pernah jatuh kepada apa? Kesalahan. Maka ketika kita diingatkan akan kesalahan kita, walaupun yang mengingatkan itu orang yang lebih rendah keilmuannya dari kita, setiap kita berusaha untuk taslim kepada kebenaran itu. Ini beliau ingatkan Bapak sekalian karena memang ya secara kenyataan di medan dakwah kita dapatkan terkadang orang-orang yang tidak mau rujuk kepada kebenaran itu sulit sekali. Justru merekalah yang menjadi pemicu untuk apa? Ya terjadinya perpecahan demi perpecahan. Bahkan ternyata nasihat itu dianggap sebagai apa? Permusuhan. Coba kita lihat ya, ketika misalnya kita mengkritik suatu jamaah, ketika kita mengkritik suatu pendapat, rupanya yang dikritik marah. Dia tidak menerima, dia anggapnya yang mengkritik itu nyari-nyari permusuhan. Subhanallah, memang demikianlah masyarakat di Indonesia, seperti itu keadaannya. Mereka tidak menganggap bahwa kritikan itu seharusnya kan dipikirkan, ini kritikan benar apa enggak. Kalau memang itu kritikan benar, kita yang salah, kenapa harus marah? Kalau ternyata kritikan itu salah, cukup bantah secara ilmiah, selesai. Tapi kenyataannya tidak, Bapak sekalian. Ya, ketika kita mengkritik jamaah fulani, ketika kita menyebutkan tentang kesalahan si fulan dan yang lainnya, tujuannya tiada lain adalah untuk islah, memperbaiki, meluruskan. Tapi ternyata yang ada adalah disikapi dengan sebaliknya.
dianggap itu sebagai sebuah permusuhan ataupun yang lainnya. Walaupun tentunya dalam tata cara menasihati pun di sana ada etika-etika yang harus ya diperhatikan tentunya ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh kata beliau, al-ifrat fil hubbi wal bughd. Berlebihan dalam cinta dan benci. Antum cinta Ustadz antum enggak? Cinta harus, Pak. Karena mencintai ya seorang alim itu adalah agama yang harus dipeluk. Kata Ali bin Abi Thalib, mahabbatul alim dinun yudanu bihi. Mencintai ulama atau orang alim itu adalah agama yang harus kita yakini. Tapi ingat, Pak, mencintai ustadz kita yang kita cintai pun tidak boleh berlebihan, Pak. Iya. Maka di sini beliau mengingatkan al-ifrat fi hubbi ba'dil ashkhas wa qabuli kalamin bit taslimil mutlaq illa ma nadar wal timasil a'dzar litabriri akhta'ihim mahma balagat bal wa taghadhi an sayyi'atihim wa ja'ala mahabbata hadha asy-syakhsi hiya al-haq bi'ainihi. Kata beliau, berlebihan dalam mencintai orang sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya menerima semua perkataannya secara mutlak. Di masyarakat kita begitu nggak, Pak? Apalagi saya dengar di Lombok ini tuan guru itu sebagai sebuah sosok yang sangat apa? Dipegang. Apa yang dikatakan kata tuan gurunya itu yang harus dijalankan tanpa melihat salah atau benar. Dan memang di Indonesia pun memang begitu. Di Jawa, kalau Jawa mungkin dikenal dengan kiai, kalau di sini apa? Tuan guru. Kiai yang dianggap sebagai ulama bahkan wali. Mereka menganggap katanya wali kiai itu nggak mungkin salah. Iya. Karena memang keyakinan masyarakat yang berbau tasawuf seperti itu, Pak. Katanya wali itu nggak mungkin salah. Kenapa? Karena mereka memandang dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berkata dengan cahaya Allah, nggak mungkin salah. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan kiai harus diikuti tanpa melihat apakah benar atau salah. Inilah, Pak, cinta yang berlebihan. Sehingga akhirnya malah membentuk hizbiyah. Maka kita yang sudah ngaji salaf jangan seperti itu. Naam kita cinta ustadz kita, tapi ketika kita melihat ada pendapat ustadz lain atau ulama lain yang bertabrakan dengan ustadz kita, ternyata dalilnya lebih kuat. Apa salahnya kita selisih ustadz kita tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ustadz kita tersebut? Kita berusaha untuk membiasakan seperti itu. Kita bukan tasawuf yang mengatakan bahwasanya kiai itu pasti benar, ya, guru itu pasti benar. Lah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa hadzal wala wal bara' aqimun wa mutahawir id inna mizanahu al hawa lal haq. Ya, wala dan bara' seperti ini berpenyakit dan ngaco. Kenapa? Karena parameternya adalah hawa nafsu, bukan kebenaran. Wa man kana hadza sya'nu falan yara taufiqan wala sadadan. Orang yang seperti ini cara mencintai seseorang, dia tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah naz'ah syaitaniyah, ya dari godaan-godaan setan kepada seorang hamba. Ikhwatul Islam, dengarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam permasalahan ini. Beliau berkata, wa minan nas man idza ahabba syakhsan taghadha an jami'i sayyi'atihi. Di antara manusia ada orang yang apabila cinta sama orang sudah dia tidak melihat lagi kesalahan-kesalahannya. Wa minhum man idza abghadha syakhsan taghadha an jami'i sayyi'hasanati. Dan di antara mereka apabila benci kepada seseorang dilupakan semua kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min a'malil bid'ah, dan ini termasuk bid'ah al-khawarij wal jahmiyah, termasuk perbuatan kaum khawarij dan jahmiyah. Maksudnya beliau, kalau kita cinta kepada seseorang, jangan semua perkataannya ditelan mentah-mentah tanpa kita berikan parameter yang jelas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Wa qala rahimahullah, beliau juga berkata, "Faman ja'ala syakhsan minal ashkhas ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah wa man khalafahu kana min ahli bid'ati wal furqah kama yujad fi dzalika fi tawaif min atba'i a'immati fil kalam fid din wa ghairi dzalika kana min ahli bid'ah wad dhalali wat tafarruq." Kata beliau, siapa yang menjadikan seseorang selain Rasulullah SAW sebagai parameter, siapa yang mencintai guru saya berarti dia ahlu sunnah, siapa yang membenci guru saya berarti dia ahli bid'ah, maka ini perbuatan ahli bid'ah, kata beliau. Makanya kita menganggap wala barok kita kepada siapa? Orang yang kita cintai. Pokoknya siapa yang ngaji sama guru saya itu ahlu sunnah. Siapa yang gak ngaji sama guru saya itu diragukan ahlu sunnahnya. Kan lucu, Pak. Iya. Kata beliau, ini justru pemikiran ahli bid'ah. Tidak boleh seperti itu ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berkata, "Walaysa li ahadin minhum an ya'khudha 'ala ahadin 'ahdan bimuwafaqati fi kulli ma yuriduh wa muwalati man yuwalih wa mu'adati man yu'adih bal hadha min jinsi fi'li Genghis Khan wa amsalihi." Tidak boleh seorang pun untuk mengambil perjanjian dari seseorang untuk senantiasa sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memberikan loyalitas kepada orang yang memberikan loyalitas kepadanya dan memberikan permusuhan kepada orang yang memusuhinya, karena ini jenis perbuatan Genghis Khan. Tahu Genghis Khan? Itu Pak, yang rajanya Mongolia itu Pak. Pokoknya siapa yang memberikan loyalitas kepada dia, diberikan loyalitas. Siapa yang musuhi dianggap musuh. Nah kalau seperti itu kita loyalitas kita kepada seseorang tanpa melihat hak dan batil, apa bedanya kalau begitu dengan Genghis Khan? Tidak boleh seperti itu ya akhul Islam. Ya, fanatik yang buta, bukan dari Islam. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, ya. Makanya kalau ternyata Ustadz antum misalnya berbeda pendapat ijtihadnya dengan Ustadz yang lainnya, itu lumrah. Ya. Jangan kemudian gara-gara satu perbedaan ijtihad kemudian kita akhirnya menganggap remeh Ustadz yang lainnya. Ini yang kita lihat Pak di medan dakwah terkadang begitu. Ada orang yang saking berlebihannya senang sama Ustadz ini. Pokoknya semua pendapat Ustadz itu dianggap sebagai sebuah parameter kebenaran. Ini sebuah perkataan yang salah, sikap yang salah. Yang ke-8 kata beliau, Rabtul awatif bidhabitil ilmi syar'i. Hendaklah semangat itu diikat dengan ikatan ilmu syariat. Ingat Pak, semangat saja tidak cukup ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin apa? Al-awatif hiyal awasif. Semangat saja itu sama dengan angin ribut. Iya. Maka hati-hati kata beliau bahwa kita di dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan dalam berdakwah pun juga ya akhi, jangan sebatas semangat dan semangat tanpa ada apa? Ilmu. Ingat sekali lagi ya, pada pembahasan yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya kita harus membatasi diri kita dengan ilmu dan ilmu. Ya, jangan dengan perasaan. Dan kalaupun misalnya kita terbawa oleh perasaan, maka segera kita rujuk kepada kebenaran ketika kita dalam kesalahan. Sudah masuk adzan, Pak. Akhul Islam azanillahu wa iyyakum. Terkadang Pak, pemuda, yang namanya pemuda itu kan temannya semangatnya Pak. Seringkali terbawa apa? Perasaan dan emosi. Jangankan kita, para sahabat saja terkadang terbawa oleh emosi Pak. Ini dia ketika Rasulullah meninggal dunia, manusia berkabung. Ya, betul-betul kaum muslimin sedih sekali. Sampai-sampai Umar saja tak sadar diri.
Sampai-sampai dia mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Ya, beliau hanya pergi sesaat dan akan kembali lagi. Kenapa? Karena terbawa oleh perasaan. Dan itu pasti terjadi ya ketika perasaan itu lebih dominan daripada ilmu. Tapi lihat, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang. Abu Bakar menyuruh Umar diam, hai Umar, tapi Umar tidak mau diam. Kemudian Abu Bakar pun berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan senantiasa hidup dan tak akan mati. Iya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun membawakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Mendengar itu para sahabat langsung sadar seakan-akan ayat itu baru turun sekarang. Itu bisa terjadi ketika seseorang terbawa oleh apa? Perasaan dan emosi. Nah sekarang ini ya akhwat Islam, kita dalam berdakwah hati-hati jangan sampai terbawa oleh perasaan dan emosi, akibatnya rugi buat dakwah kita. Antum tahu nggak Pak? Terkadang orang-orang firqah sesat itu sengaja loh memanas-manasi kita Pak. Tujuannya apa? Supaya kita yang memulai untuk bikin keonaran. Kalau kita yang mulai, sudah mereka punya alasan untuk menghabisi kita. Dan itu yang mereka lakukan. Iya. Terkadang kita terbawa oleh emosi, kita mudah cepat marah, kemudian akhirnya kita pun melakukan perbuatan-perbuatan arogan, akhirnya jadi kesempatan untuk memojokkan dakwah kita. Dan ternyata itu sering kali ya dilakukan oleh orang-orang firqah-firqah sesat itu. Apalagi Syiah di zaman sekarang ini Pak. Orang-orang Syiah terkadang sengaja Pak membikin gebrakan-gebrakan bikin panas kita. Tujuannya apa? Supaya kita yang mulai. Kalau kita yang mulai, mereka punya kesempatan. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai perasaan didahulukan. Segera kita minta fatwa kepada para siapa? Para ulama. Segera kita bermusyawarah dengan para ahlul ra'i, para ulama, ya mereka yang diberikan oleh Allah keilmuan. Jangan kemudian gegabah kita mengambil sikap akhirnya malah merugikan. Iya. Terkadang Bapak sekalian, orang-orang Nasrani pun demikian, Pak. Mereka untuk mengambil simpatik dunia barat, mereka berani pasang badan loh. Seperti terjadi di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ketika mereka membangun gereja, akhirnya kemudian kaum muslimin di situ marah. Sengaja mereka pasang badan. Iya. Akhirnya kemudian gereja itu dihancurkan, salah seorang orang Nasrani itu ditusuk. Mereka bawa wartawan, ya, hasilnya dikirim ke barat. Tuh lihat, kami di sini ditindas. Keesokan harinya dana mengucur begitu besarnya kepada mereka. Akhirnya yang kembali kaum muslimin kalah, salah langkah lagi. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan emosi. Maka dari itu ya akhi, azanillahu wa yakum, sekali lagi ya, jangan emosi dulu. Kita pikirkan segala sesuatu dengan langkah yang tepat. Musyawarah dengan para ahli ilmu dalam berbagai macam cara dan ya dalam berbagai macam kejadian demi kejadian. Di Lombok, ana lihat Masya Allah dakwah salaf luar biasa. Tapi antum pun harus waspada. Bisa saja orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini bikin keonoran. Bisa saja mereka membuat makar dan tipu daya. Hati-hati, jangan sampai antum kemudian terbawa oleh emosi, terpancing emosi, akhirnya menjadi kesempatan mereka untuk menghabisi kita. Disitulah antum ya harus selalu dibimbing oleh para asatidzah dalam setiap langkah-langkah antum. Supaya apa? Tepat. Supaya kita jangan salah langkah.
Selalu diadakan musyawarah demi musyawarah. Bagaimana terus mendakwakan dakwah sunnah ini kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Na'am wallahi akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk Isya belum? Mau adzan dulu? Hah? Sampai jam berapa? Sampai jam 8. Setelah 8 selesai. Setelah adzan. Baik. Yang ke-9 kata beliau, ibrazu manzilatil ulama wa rabtin nas bifatawahum. Kita berusaha ya akhi untuk mengenal para ulama dan mengikat manusia dengan fatwa para ulama. Kenalilah oleh antum siapa ulama. Siapa yang ulama sebenar-benarnya ulama. Iya. Terkadang Pak, orang itu mengulamakan sesuai dengan hawa nafsu yang susah Pak. Saya sekitar 2 tahun yang lalu pernah ceramah tabligh akbar di Masjid Al-Azhar Pondokopi Jakarta tentang terorisme. Setelah selesai kajian ada pemuda tinggi besar datang dan berkata, saya mau dialog sama Ustaz. Waduh, ngelihat badannya gede bener saya. Anak kecil begini kurus, Masya Allah. Ya silakan kita dialog di belakang. Dia berkata, Anda mengatakan bom bunuh diri itu bukan jihad. Saya tidak setuju dengan fatwa Anda. Saya mengatakan bom bunuh diri itu jihad, kata dia. Kata saya, maaf mas, siapa ulama yang menjadi pegangan Anda? Saya punya ulama. Siapa? Usama bin Laden. Masya Allah. Rupanya ulamanya Usama bin Laden, Mbak. Masya Allah. Kita bawakan fatwa Syekh bin Baz, apa katanya? Apa itu ulama fasik, penjilat. Kita bawakan fatwa Syekh Utsaimin, dia lecehkan. Kalau ulama yang sebenar-benarnya ulama dilecehkan, yang diangkat ulama siapa? Yang bukan ulama, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Masya Allah, subhanallah. Kalau Usama bin Laden jadiin ulama susah Pak. Akhirnya Syekh bin Baz dianggap bukan ulama, padahal Masya Allah Syekh bin Laden berapa hafalan hadisnya. Kalau Syekh bin Baz kutubus sittah beliau kuasai. Banyak hampir seluruh ilmu agama beliau kuasai. Bahkan sebagian masyayikh yang menjuluki beliau sebagai Syekhul Islam, saking luasnya keilmuan beliau. Ini musibah Pak, karena akibat kita tidak mengenal siapa ulama sebenarnya. Akhirnya kita mengulamakan orang yang bukan ulama. Kalau yang diulamakan orang yang bukan ulama, sudah kehancuran itu. Sebab akhirnya dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu, tapi hanya sebatas dengan perasaan. Makanya kata beliau, mimma yulahid ala katsir min ad-da'awatil islahiyah iftiqaruha min ahli ilmi rasikhin. Sayang sekali kata beliau, banyak orang-orang yang semangat dalam berdakwah ternyata miskin dari para ulama. Miskin daripada apa? Ya bersandar kepada para ulama. Wahuna takunul musibah, sehingga musibah ini akan terjadi apabila keadaannya seperti itu. Idh inna tahkimal istihsan wal awatif al mujarrada min al ilmi syar'i ta'udu ala muslihina bi khassah wal mujtama' bi 'ammah bima'asin mutanawwi'ah. Karena kata beliau hanya sebatas ra'yu dan semangat-semangat saja tanpa diikat oleh ilmu syariat, itu akan menyebabkan berbagai macam malapetaka. Ya. Fakam dzaqat ba'dul mujtama'atil islamiyah min nakabatin wa wailatin bisababi tasarrufi mujarradin an dalalatin nass syar'i. Berapa banyak masyarakat Islam yang ditimpa berbagai macam musibah demi musibah akibat daripada apa? Ya, jauh dari para ulama. Ya. Iya, Pak, jauh dari para ulama. Lihat
para pemuda-pemuda yang menjadi pengantin-pengantin bom bunuh diri itu. Akibat daripada termakan oleh apa? Pemikiran yang menyesatkan dan jauh daripada bimbingan para ulama. Makanya kasihan, Pak, kalau pemuda itu sudah ya menjadi apa namanya? Mangsa-mangsa empuk, orang-orang yang pemikirannya menyimpang, kasihan tuh pemuda-pemuda itu. Makanya antum bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada antum nikmat, diberikan ustadz yang membimbing antum kepada sunnah. Wallahi nikmat yang besar, Pak. Ya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan nikmat kepada antum, mungkin antum akan ikut ya yang namanya orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan itu, yang begitu semangat ya kerjaannya mengkafir-kafirkan semua kafir. Termasuk mertuanya sendiri. Dikafirkan gara-gara mertuanya polisi. Iya, Pak, betul, di Jakarta begitu, ya. Sampai mertuanya dikafirkan. Ya. La ilaha illallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini ya kata beliau, walidza fa'ala man arada al-islah an takuna da'watuhum ala manhajin ilmiyin salim. Maka siapa yang ingin berbuat islah dan kebaikan dalam dakwah, hendaklah berada di atas manhaj ilmu yang benar. Wadzalika birruju'i ila fatawal ulama ar-rasikhin. Yang demikian itu dengan cara rujuk kepada fatwa-fatwa para ulama yang telah kokoh keilmuan mereka. Al-mashhud lahum bisihhatil mu'taqab wa mu'taqadi wa salamatil manhaj. Yang telah disaksikan akan keselamatan akidah dan manhajnya. Ingat, yang sudah jelas-jelas akidah dan manhajnya. Ya. Hadza ma yata'allaq bidawatil muslihin. Ini yang berhubungan dengan orang-orang yang melakukan islah. Amma amatun nas, adapun kebanyakan atau ya manusia-manusia yang secara umum. Fa'alal muslihin an yubrizu lin-nasi daral ulama. Hendaklah para ustadz memberikan bimbingan kepada murid-muridnya untuk mencintai ulama. Janganlah seorang ustadz itu, Pak, selalu yang dia kedepankan pendapat saya. Supaya apa? Orang-orang itu menganggap dirinya seakan-akan sejajar dengan ulama. Jangan. Tapi selalu dahulukan perkataan ulama. Qala ulama fulan, wa qala ulama fulan, wa qala ulama fulan. Apa tujuannya? Tujuannya mendidik supaya mereka mencintai ulama, mendidik supaya mereka tahu siapa yang sebenarnya ulama. Kalaupun kita mau membawakan dari pendapat kita karena adanya ikhtilaf para ulama, tetap kita bawakan pendapat ulama tersebut, kemudian kita rojihkan mana yang menurut kita pandang yang rojih. Tapi tetap tidak kosong dari pendapat ulama. Kenapa? Karena penting sekali kaum muslimin diikat dengan para ulama. Iya. Yang kita khawatirkan kalau ternyata ustadznya merasa dirinya sejajar dengan ulama. Akhirnya pendapat-pendapat ulama kibar dikritiknya. Seakan-akan dia itu sudah sejajar dengan ulama kibar. Ini hati-hati Bapak sekalian. Ya. Bukan berarti ulama kibar itu nabi yang tak boleh dikritik. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi hendaknya seorang ustadz sekali lagi dan antum semuanya mengenal siapa hakikatnya ulama. Sehingga kita selalu terikat dengan para ulama. Terikat dengan para ulama. Sehingga perjuangan kita insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Ya. Dan masih banyak sebetulnya yang disampaikan oleh beliau di buku ini. Dan kita menuju tanya jawab. Bagaimana cara kita menyikapi buruknya lingkungan kita dan suka mengolok-olok agama? Akhi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus di tengah-tengah masyarakat yang lebih buruk daripada masyarakat kita. Di tengah suatu kaum yang menyembah berhala. Di tengah suatu kaum yang terbiasa dengan berzina. Di suatu kaum yang terbiasa dengan judi, saling menumpahkan darah. Dan ketika Rasulullah menyeruakkan dakwah di tengah-tengah mereka, pertentangan luar biasa. Jadikan Rasulullah sebagai uswah kita.
Ya, kita berada di masyarakat yang kita lihat subhanallah, antum bilang buruk lingkungannya. Baik, apa dong yang harus kita persembahkan buat mereka? Kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk memberikan perubahan kepada mereka, setidaknya pelihara diri kita dan keluarga kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Setidaknya kita dulu selamatkan diri kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memelihara diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat itu jika kalian sudah mendapatkan hidayah. Ya. Ayat ini kata para ulama berlaku ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ketika kita berada di suatu masyarakat yang sudah hancur dan rusak dan kita tak mampu dan tidak punya kemampuan untuk mengadakan sebuah perubahan, maka di saat itu yang terpenting adalah selamatkan diri sendiri. Selamatkan keluarga. Iya. Apa betul derajat para wali itu di alam barzakh lebih tinggi dari derajat Nabi dan Rasul? Ini batil 1000%, Pak. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan orang yang mengatakan seperti ini zindik. Semua ulama Pak sepakat bahwa yang paling tinggi itu Rasul, setelahnya Nabi, kemudian wali. Yang dikenal bahwa wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul hanya dalam dunia tasawuf. Mereka yang mengatakan maqamun nubuwati fil barzakhi, katanya kedudukan Nabi di alam barzakh itu fuwaiqar Rasul wa duna wali, di atas Rasul di bawah wali. Jadi yang paling tinggi wali, di bawahnya Nabi, di bawahnya Rasul. Jadi Rasul itu paling rendah. La ilaha illallah. Allah, ini musibah. Ya. Dan sebetulnya ini talbis iblis untuk menghancurkan agama. Sebab kalau wali itu kan tidak ditutup, sedangkan Nabi dan Rasul sudah ditutup, wali belum ditutup. Sedangkan wali lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Berarti wali punya hak untuk membuat syariat yang tidak dibawa Nabi dan Rasul. Ini sebetulnya tujuannya ingin menghancurkan agama. Ya, bahkan orang tasawuf punya keyakinan, Pak, wali itu tahu yang gaib. Tahu yang gaib. Pernah Syekh Albani rahimahullah berdialog dengan orang yang mengaku dirinya wali dan katanya dia tahu yang gaib. Maka Syekh Albani berkata, "Saya mau berdialog dengan Anda, tapi dengan satu syarat." Kata dia, "Apa syaratnya?" "Loh, katanya sampean wali. Katanya tahu yang gaib, kok masih nanya?" Baru mau mulai aja udah KO, Pak. Mana yang lebih mulia dan utama, orang tua atau guru? Kedua-duanya mulia dan harus kita muliakan. Karena orang tua kita yang sudah capek mendidik kita. Sementara guru pun juga membimbing kita kepada jalan keselamatan. Walaupun memang Pak, guru itu ya kalau dilihat dari sisi bimbingan keilmuan lebih dibandingkan dengan orang tua. Orang tua hanya sebatas lelah mendidik kita, memberikan makan kita. Tapi guru memberikan manfaat dalam kehidupan kita berupa ilmu. Tapi tetap kedua-duanya kita muliakan, kedua-duanya kita doakan. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Laziltu ad'u li Syafi'i mundu 30 sana." Semenjak 30 tahun yang lalu, aku tak pernah tinggal mendoakan Imam Syafi'i. Antum sudah selalu mendoakan Ustadz antum enggak? Yang sudah membimbing antum, memahamkan kepada antum ilmu. Jangan lupa doakan mereka. Imam Ahmad saja mengatakan semenjak 30 tahun yang lalu saya tak pernah lepas dari mendoakan Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad sendiri. Tolong jelaskan bom bunuh itu diri itu bukan bom jihad. Jelaskan perkataan ini. Ini pembahasannya cukup panjang, Pak. Yang jelas, Pak,
bom bunuh diri dalam Islam itu tidak diperkenankan. Dan para ulama ketika membahas masalah bolehkah bom bunuh diri, mereka memberikan perincian. Kapan boleh, kapan tidak boleh. Nah sekarang saya mau tanya. Di Indonesia setelah adanya bom bunuh diri itu, apakah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam? Enggak. Apakah setelah bom bunuh diri yang ada di Bali, yang ada di Jakarta, orang berbondong-bondong cinta kepada sunnah, jenggot dan di atas mata kaki? Enggak. Bahkan orang berjenggot menjadi sasaran. Dicurigai, awas anak buahnya Imam Samudro. Iya betul Pak. Iya. Kita terkadang di Jakarta masuk ke mall, bawa isi bercadar, kita di atas mata kaki, semua mata memandang. Entah kenapa memandang, mungkin hati-hati saja, ini ada teroris masuk. Allah musta'an. Itu hasilnya Pak. Itu hasilnya. Sama sekali tidak menguntungkan Islam. Yang ada adalah merugikan Islam, merugikan sunnah. Akhirnya sunnah Nabi menjadi sesuatu yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat Islam. Subhanallah. Ya. Apa ada dalil yang menunjukkan bahwa wali di Jawa itu ada 9? Dalil dari mana nih? Pak, ya, tentang masalah kisah para wali 9 itu, masalahnya pertama, para wali itu tidak meninggalkan buku tulisan ataupun apapun juga. Yang ada adalah apa? Cerita-cerita dari para orang tua. Iya. Kalau Imam Bukhari jelas ninggalin buku-buku Sahih Bukhari, ya. Kitab beliau banyak, Al-Adabul Mufrad. Imam Ahmad meninggalkan buku, Imam Syafi'i meninggalkan buku, sehingga dengan mudah kita mengetahui bagaimana keilmuan mereka, bagaimana para ulama juga menyebutkan tentang biografi mereka. Tapi masalahnya imam yang 9 kita nggak jelas. Iya. Tidak meninggalkan buku atau apa. Nggak jelas bagaimana akidah mereka. Iya. Yang anehnya lagi Sunan Kalijogo. Yang semedi di pinggir sungai Kalijaga 40 tahun. Nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak haji. Tahu-tahu setelah itu langsung jadi apa? Wali. Kan aneh Pak. Akal waras mana yang mengatakan kok bisa ya jadi wali sebatas dengan itu? Kalau wali setan mungkin. Bukankah wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun." Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak merasa takut, tidak pula merasa bersedih hati. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali. Lah ini kok tidak sholat 40 tahun disebut wali gitu loh. Masya Allah ya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Bagaimana hukum amal seorang yang beramal sesuatu amalan yang sesuai dengan sunnah, namun belum mengetahui ilmu dan keutamaannya karena mencukupkan diri dengan melihat ustadznya yang beramal sesuai sunnah, tanpa mau bertanya dalilnya. Kalau kita yakin kepada ustadz tersebut bahwa dia tidak akan beramal kecuali di atas sunnah, silahkan, tapi upayakan kita tahu dalilnya. Kenapa Pak? Karena kalau kita tidak tahu dalilnya berarti kita masih dalam lingkaran taklid. Memang taklid itu boleh bagi mereka yang tidak mampu mencari dalil kata para ulama. Tapi setidaknya kita paham. Kenapa? Karena Imam Suyuti berkata, ajma'al ulama ala anna taklid laisa bil ilm wa anna al muqallid laisa bil alim. Para ulama bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu dan bahwasanya orang yang taklid bukan ulama. Ya sebatas kita tahu melihat ustadz ini, ustadz aja berbuat seperti itu kok misalnya. Saya mau ikut ustadz, saya yakin ustadz itu tidak beramal kecuali di atas sunnah. Entah dulu Pak, terkadang ustadz itu melakukan perbuatan bisa jadi ia meyakini itu sunnah, bisa jadi keadaannya demikian. Misal ustadz itu kebetulan lagi sakit kakinya.
Akhirnya duduknya, dia misalnya tawaruk. Sementara ustadz itu punya keyakinan yang sunnah ada iftiros. Kebetulan antum lihat tuh, ustadz itu aja tawaruk. Padahal ustadznya lagi sakit kaki. Bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi Pak. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam azanillah, kalau bisa tanya setiap permasalahan kita tahu dalilnya. Sehingga apa? Sehingga kita keluar dari taklid kepada ittiba. Ittiba itu kita mengikuti seseorang dengan mengetahui apa dasarnya. Dasarnya apa ya Ustadz ya? Tolong beritahu. Iya. Kita udah ngaji sunnah ini Pak, harus beda Pak, harus beda dengan yang tidak ngaji sunnah. Kalau dulu kita nggak ngaji sunnah, senangnya ngebeo saja. Masa setelah ngaji sunnah kita senangnya ngebeo juga? Setidaknya kita naik kelas lah, jangan kelas 1 terus. Ya. Tapi tanya ke Ustaz, Ustaz saya minta dalilnya biar saya tenang Ustaz. Masya Allah, bagus Pak seperti itu. Antum lihat ya Pak, ya di Jawa itu pesantren-pesantren, kiai-kiai kalau ditanya dalilnya mana Pak Kiai? Apa katanya? Percuma saya kasih dalil, kamu juga nggak bakal paham katanya. Padahal sebetulnya Pak Kiainya nggak paham Pak. Cuman ya pura-pura hebat aja. Maka kenyataannya seperti itu. Nah kita yang sudah kenal sunnah, upayakan kita paham dalil-dalilnya. Ya, sehingga kita betul-betul beramal di atas ilmu, bukan sebatas taklid karena taklid bukan ilmu. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah dari pribadi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.